Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of the Dragon Mastery. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Setelahnya, Lu Fan pun menurunkan senior serta menanyakan apakah dirinya benar-benar tidak perlu mengantar senior lagi. Senior pun menyebut bahwa itu tidak perlu dan meminta Lu Fan untuk segera kembali. Dalam pikiran senior, Lu Fan memang menyebalkan dan anehnya dia masih cukup penurut. Jika laki-laki lain pasti bersikeras untuk mengantar dirinya ke depan pintu. Namun menurut senior itu tidak buruk sama sekali. Dirinya suka bersikap pasif. Dan di saat itu senior pun baru mengingat mengenai motornya. Kemudian Lu Fan pun kini telah kembali ke pila nomor 1. Dan Lu Fan merasa terbang itu sangat melelahkan. Tapi dengan penerbangan ini, dirinya menjadi lebih terampil dalam menggunakan Soul Wings. Lalu Lu Fan pun segera mengeluarkan telur naga. Dan akhirnya sekarang tidak ada gangguan lagi. Lu Fan pun menanyakan apakah Xiao Ye dan Xiao Fei sudah siap untuk kehadiran keluarga baru. Selain itu, meskipun terakhir kali mereka gagal, Lu Fan pun meminta mereka mengingat semua orang masih harus akur di masa depan. Dan segera Lu Fan mengaktifkan skill timing untuk mengontrak naga ketiganya. Dan seketika telur naga itu menunjukkan reaksinya. Perlahan telur naga itu mulai retak dan mengeluarkan cahaya hingga memunculkan sebuah fenomena rasi bintang. Dan kini Lu Fan pun dapat melihat wujud naga ketiganya. Dan ini adalah Sky Dragon wujud remaja. Adapun skill yang dimilikinya yaitu pertama Star Fragment, menghasilkan bintang, menghancurkannya untuk menyebabkan kerusakan besar. Kekuatan tergantung pada atribut kekuatan. Kedua Star Sign Scales, menempelkan bintang ke sisik, menyerap damage yang diterima selama 60 detik. Di akhir skill, semua musuh di sekitar akan menerima damage yang diserap. Ketiga Star Short, terus-menerus menghasilkan energi. Stamina secara bertahap akan meningkat seiring dengan durasi pertempuran. Keempat Sky Dragon Bloodline, memulihkan semua kerusakan atribut sebesar 50%, kebal terhadap semua debuff. Kemampuan penyembuhan diri meningkat sebesar 500%. Kelima, Bloodbond Bloodline Connection, memberikan bonus atribut hewan peliharaan naga kepada penjinak naga. Menurut Lu Fan, Sky Dragon adalah naga tipe pertarungan fisik dengan kekuatan awal di 795 poin. Atribut terspesialisasi seperti Xiao Fei, tetapi kekuatannya 2 kali lipat dari atribut awal Xiao Ye. Ketika Sky Dragon mencapai level 20, bahkan tanpa dorongan dari Xiao Fei dan dirinya, kekuatannya akan dengan mudah melampaui angka 10.000. Awalnya Lu Fan berpikir Xiao Ye sangat cocok untuk output fisik, tapi sekarang sepertinya berbeda. Xiao Ye dan dirinya memilih kesatria naga yang seimbang dalam semua atribut. Selain itu, Lu Fan menilai skill Star Sign Scales tampak seperti skill menyerap kerusakan. Tetapi dia dapat menyerang dan bertahan dengan memantulkan kerusakan yang diterima selama 60 detik. Lalu Star Short memungkinkan Sky Dragon untuk terus meningkatkan staminanya, membuatnya tidak takut dalam pertempuran berkepanjangan. Apalagi Sky Dragon tidak sepenuhnya bersifat fisik. Berdasarkan pecahan bintang, itu adalah skill sihir yang kuat. Dengan ini mereka harus menguji kekuatan itu nanti. Kemudian Lu Fan pun mengatakan bahwa sesuai prosesnya, saatnya mereka memberi nama kepada adik baru Xiao Ye. Lu Fan pun mulai memikirkan namanya. Dan karena nama sebelumnya berawal dengan kata Xia, maka kali ini namanya akan diawali dengan kata Xi. Dan nama Sky Dragon adalah Xing Chen, yang artinya bintang.
Namun mendengar hal ini, Xiao Ye nampak protes. Lu Fan pun meminta Xiao Ye untuk tidak terlalu pilih-pilih nama. Lu Fan pun mengatakan bahwa dirinya akan menemukan nama yang lebih baik. Lalu Lu Fan pun menatap ke arah Sky Dragon dan menanyakan apakah Sky Dragon menyukai nama Xing Chen. Namun nyatanya Xing Chen malah tidur. Lu Fan pun menilai Xing Chen sungguh naga kecil yang dingin. Sepertinya Xiao Ye tidak akan bisa akur dengannya. Tapi ini tidak apa-apa. Kemudian di tempat lain di negara Taiki, Wan Lisen area level 60-70. Di sana merupakan area gersang yang dipenuhi oleh monster yang ganas. Di sana juga terlihat ada beberapa profesional yang berkemah. Kemudian seseorang saat ini sedang menerima sebuah panggilan, hingga pada akhirnya panggilan itu berakhir. Salah satu rekannya pun bertanya apakah ada yang salah, karena dia terlihat tidak sehat. Diketahui bahwa pria ini adalah Jin Cheng Han level 60, seorang top flyer dari negara Taiki. Jin Cheng Han pun mengatakan bahwa adik perempuannya meminta seseorang untuk menghubungi dirinya, bahwa adiknya ingin dirinya membalaskan dendamnya. Lalu rekan-rekannya mengetahui bahwa adiknya yang bernama Jinju sedang belajar di luar negeri, yaitu di Akademi Ibu Kota Naga, dan menanyakan apakah Jinju diintimidasi di negara Naga. Jin Cheng Han pun membenarkan hal itu. Jinju mendesaknya akhir-akhir ini, mengatakan bahwa ada anak yang memukulinya dan tidak hanya sekali. Jinju itu walaupun sudah dewasa, dia masih seperti anak kecil. Semua dimanjakan oleh dirinya sejak kecil. Mendengar hal ini, rekannya pun bertanya apakah Jin Cheng Han akan pergi ke negeri naga. Jin Cheng Han pun membenarkan hal tersebut. Sebagai kakak yang paling disayanginya, dirinya harus membantunya menghilangkan semua masalah. Untuk saat ini, dirinya akan memprioritaskan persiapan untuk uji coba nasional, dan kemudian mereka akan terhubung ke dunia rahasia. Setelah dirinya mendapatkan bagian terakhir dari peralatan set terkutuk itu, dirinya akan menuju ke negeri naga. Selain membantu Jinju mengatasi masalahnya, dirinya juga perlu menyelidiki siapa pemain uji coba nasional di negara naga. Posisi teratas tahun ini harus menjadi milik mereka dari negara Taiki. Mereka pun yakin dengan Jin Cheng Han berpartisipasi, kemenangan itu pasti mereka dapatkan. Kemudian, 1 minggu setelah Lu Fan mendapatkan Xing Chen, tanpa komentar dari Pavilion Angin dan Awan dan tanpa provokasi Jinju, hidup Lu Fan kembali normal. Sesekali melakukan latih tanding dan belajar dengan seniornya. Lalu senior pun mengatakan jika hari ini Lu Fan kembali berhasil memukulnya sekali saja, dirinya akan membawa Lu Fan ke rumah lelang Tianhua. Mendengar hal ini, Lu Fan pun sangat bersemangat dan sangat menyukai seniornya. Kemudian hewan peliharaan naga Lu Fan juga terus melakukan leveling di Poison Spider Forest, dan level ketiga naganya meningkat secara signifikan, di mana Xiao Fei berada di level 22, Xing Chen level 11, Xiao Ye level 29, dan Lu Fan sendiri kini berada di level 32. Selain itu, Jian Ying juga sudah melakukan transformasi job kedua menjadi Sword Dancer dan kini berada di level 31. Sedangkan QQ dan Xiaoman juga sudah berada di level 30 sekarang, dan mereka siap untuk melakukan perubahan job kedua. Xiaoman pun sangat bersemangat dengan hal ini. QQ juga demikian, karena akhirnya dirinya, Xiaoman dan Han Jie bisa melakukan perubahan job kedua. Han Jie pun tidak menyangka dengan hal ini. Dirinya berusaha sangat keras agar bisa mencapai level 30. Xiaoman sendiri menyebut bahwa dirinya juga ingin masuk ke dungeon tingkat tinggi seperti Lu Fan dan Jian Ying saat sudah melakukan perubahan job keduanya. Di sisi lain, Lu Fan juga ikut senang akhirnya kelima profesi tempur di tim telah mencapai kemajuan kedua. Mereka akhirnya bisa pergi ke area di atas level 30 bersama-sama. Kemudian Jian Ying pun mengatakan alasannya memilih Sword Dancer adalah karena kelas ini mewarisi keterampilan Sword Master. Lalu Jian Ying yang melihat QQ merasa bahwa QQ lebih condong ke peran pendukung. QQ pun menyebut bahwa dirinya memang mempertimbangkan untuk memilih dukungan,
Tetapi dengan adanya Xiao Fei, dirinya tidak memerlukan sedikit penyembuhan. Jadi dirinya memilih peran sebagai yang menangani kerusakan. Serangan sihir atribut cahaya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Maka dari itu, dirinya memilih kelas Holy Light Judge. Lu Fan pun senang dengan hal ini karena sekarang tim mereka memiliki banyak kemampuan fisik, magis, dan dukungan selama Xiao Man berhasil pindah kelas. Dan di saat yang sama, Xiao Man pun keluar dengan ekspresi yang sangat gembira. QQ pun segera menanyakan apa yang sudah terjadi. Xiao Man pun seketika meminta mereka untuk menebak kelas apa yang dirinya ambil. Jian Ying pun menduga bahwa Xiao Man berhasil berpindah ke kelas tersembunyi dari perubahan tingkat kedua. Xiao Man pun dengan senyum lebarnya membenarkan hal tersebut. Xiao Man pun mengatakan bahwa dirinya mengambil kelas tersembunyi yaitu Water Rifle Swordman. Dengan ini dirinya bisa mengendalikan sihir elemen air dan dirinya bagian dari Magic Swordman class. Lu Fan pun tidak menyangka hal ini. Ternyata kelas tersembunyi juga bisa muncul di tingkat kedua. Jian Ying pun menyebut bahwa itu memang ada, namun kemungkinannya sangat rendah, bahkan lebih rendah dari peluang kelas tersembunyi tingkat pertama. Xiao Man pun menyebut bahwa dirinya sekarang sadar bahwa dirinya adalah seseorang dengan bakat yang luar biasa. Sekarang dirinya bersama mereka semua, dirinya akhirnya bisa merasa lebih seimbang di dalam. Lalu Lu Fan pun dengan candaannya menyebut bahwa Xiao Man bermalas-malasan di tim dan akhirnya menjadi pendekar pedang air. Seketika Xiao Man pun sangat marah dengan ejekan Lu Fan hingga ingin menghajarnya. Namun di saat yang sama Lu Fan pun menerima sebuah panggilan dari Zhao Shenming dan memberitahu Lu Fan bahwa utusan itu telah datang. Lu Fan pun mengerti dan akan segera pergi ke sana. Kemudian di aula kelas tempur Akademi Ibu Kota Naga. Lalu Gu Han pun memberitahu Lu Fan bahwa nama utusan itu adalah Ruan Changfeng, seorang Holy Shield kenaik level 76 tingkat ketiga. Zhao Shenming menyebut dia punya beberapa pendapat tentang Lu Fan. Mendengar hal ini, Lu Fan pun agak bingung bagaimana bisa Ruan Changfeng punya pandangan tentang dirinya. Senior juga mengatakan sebelumnya bahwa utusan itu akan mengincar dirinya. Lu Fan pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Ruan Changfeng ini. Kemudian Lu Fan pun terfokus kepada tongkat yang dipegang oleh orang itu. Itu adalah staf Brahmana yang sebelumnya menduduki peringkat nomor 1 di Atlas Harta Karun. Seketika Lu Fan bertanya kepada Gu Han mengenai orang yang berjubah dan membawa tongkat itu. Gu Han pun menyebut bahwa itu adalah kepala sekolah baru di Akademi Ibu Kota Naga. Walaupun baru, sudah 2 tahun sejak mereka mengambil posisi itu. Dirinya dengar mereka ahli di atas tingkat keempat. Lu Fan pun seketika bingung dengan kata mendengar dari Gu Han, yang artinya tidak ada satupun di akademi yang mengetahui kemampuan kepala sekolah. Gu Han pun menyebut selain wakil kepala sekolah Zhao Shenming, tidak ada yang tahu tentang kepala sekolah. Gu Han juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah menghadiri acara apapun, dan suara mereka berubah secara ajaib. Tidak ada yang tahu apakah mereka laki-laki atau perempuan, atau level apa mereka. Jika mereka di sini menyambut utusan, maka Ruan Changfeng ini pasti sesuatu yang istimewa. Dan tak berselang lama, utusan itu pun akhirnya tiba. Kemudian Ruan Changfeng pun bertanya apakah semuanya ada di sini. Jika sudah, mari langsung ke intinya. Ruan Changfeng pun bertanya siapa kepala sekolahnya. Zhao Shenming pun segera lari dan menyambut utusan, serta memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah wakil kepala sekolah Akademi Ibu Kota Naga. Namun Ruan Changfeng tidak meresponnya dan mengatakan sekali lagi bahwa dirinya mencari kepala sekolah. Jika Zhao Shenming tidak memiliki wewenang untuk memutuskan calon uji coba nasional, jangan buang-buang waktu dirinya. Lalu Ruan Changfeng pun bertanya apakah semua calon unggulan sudah tiba. Kepala sekolah pun segera menatap ke arah Zhao Shenming, dan segera Zhao Shenming mengatakan bahwa tidak ada calon unggulan lainnya. Akademi Ibu Kota Naga hanya merekomendasikan Lu Fan. Mendengar hal ini, Ruan Changfeng pun nampak tidak senang, karena seharusnya akademi mencalonkan beberapa orang dan utusanlah yang akan memilihnya. Lalu, Lu Fan sendiri pun merasa bahwa Ruan Changfeng ini berbeda. Dirinya bisa merasakan bahwa Ruan Changfeng tidak biasa. Dia mungkin telah melalui banyak pertarungan hidup dan mati.
Guhan pun membenarkan hal tersebut. Selain itu, sepertinya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sangat menghargai Lu Fan. Mereka bersedia mengambil resiko tidak menyenangkan utusan itu hanya untuk merekomendasikan Lu Fan. Utusan itu datang dengan persiapan dan mereka tidak memiliki calon lainnya. Mereka pun meminta Zhao Shenming untuk bertahan. Ini adalah pertaruhan. Mendengar hal ini, Ruan Changfeng pun merasa bahwa sekolah sudah mewakili dirinya untuk memilih, sehingga pendapatnya sebagai utusan baru tidak lagi penting. Zhao Shenming pun menyebut Ruan Changfeng melebih-lebihkan. Akademi Ibu Kota Naga memiliki kepercayaan penuh kepada Lu Fan, dan mereka percaya dia pasti akan membuat Ruan Changfeng terkesan. Ruan Changfeng pun tersenyum mendengar kata mengesankan dari dirinya ini. Ruan Changfeng pun menyebut bahwa dirinya sudah membaca profilnya. Dia sepertinya menjanjikan. Level 32, seorang Dragon Rider atau lebih tepatnya Dragon Knight, juara Provinsi Selatan, peringkat 1 di antara mahasiswa baru, berasal dari kota Jianghai ke ibu kota Naga, dari keluarga Qin hingga Adipati Utara. Ruan Changfeng menyebut jalan Lu Fan mulus dan menanyakan apakah Lu Fan memahami upaya kandidat lainnya. Bisakah Lu Fan di atas level 32 bersaing dengan ahli tingkat ketiga negara lain di level 50 atau 60? Mendengar omongan ini, Lu Fan menilai bahwa ada yang salah dengan orang ini. Dia menunjukkan sikap permusuhan dengan dirinya. Ruan Changfeng pun mengatakan karena Akademi Ibu Kota Naga sangat mempercayai Lu Fan, maka biarkan dirinya mengujinya. Apakah Lu Fan memiliki kualifikasi? Dan segera Ruan Changfeng menyerang Lu Fan. Lu Fan pun segera bereaksi dan dengan cepat memblokir serangan ini. Para guru pun menyebut bahwa penilaian ini tidak adil karena perbedaan level yang terlalu jauh. Ruan Changfeng pun mengatakan bahwa bukan berarti dirinya memaksanya untuk ikut ujian nasional. Levelnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Misi dirinya adalah memilih individu yang cukup kuat untuk bersaing dengan 22 negara lainnya. Jika Lu Fan tidak bisa lulus ujiannya, maka Lu Fan tidak layak mewakili negara Naga. Di sisi lain, Lu Fan pun merasa bahwa dirinya tidak bisa melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Levelnya terlalu tinggi, tapi tidak ada cukup ruang di sini untuk memanggil hewan peliharaan naganya. Itu bisa menyakiti orang lain. Sungguh ini membuat dirinya frustasi. Ruan Changfeng pun mendesak Lu Fan untuk menunjukkan kekuatannya. Biarkan dirinya melihat kemampuan Lu Fan. Biarkan dirinya melihat bagaimana Lu Fan berhasil menghentikan dirinya dan mengakui Lu Fan sebagai utusan negara Naga. Ruan Changfeng pun menanyakan bagaimana Lu Fan bisa meremehkan dirinya sebagai utusan. Dan saat Ruan Changfeng ingin memberikan serangan lagi, semua orang pun nampak ingin menghentikannya. Namun kepala sekolah menilai bahwa utusan ini nampaknya sangat antusias dan bertanya bagaimana kalau pindah ke tempat lain untuk penilaiannya, dan segera mengaktifkan lingkaran sihir yang besar dan seketika memindahkan beberapa orang ke tempat lain. Orang-orang pun bertanya kemanakah kepala sekolah membawa mereka semua. Di tempat lain, nyatanya lingkaran sihir muncul di arena Akademi Ibu Kota Naga, dan seketika mereka muncul di arena. Dan saat Ruan Changfeng mengayunkan senjata, Lu Fan dengan cepat menghindari serangan ini. Kepala sekolah pun menyebut bahwa di sini ada cukup ruang dan meminta utusan untuk melakukan penilaian sepuasnya. Ruan Changfeng pun menyebut bahwa tidak masalah dimanapun mereka berada, dan kembali meminta Lu Fan untuk menunjukkan semua kekuatannya kepada dirinya. Atau dua kepala sekolah yang merekomendasikan Lu Fan akan kehilangan muka. Lu Fan pun seketika merespon omongan Ruan Changfeng dan menyebut bahwa dirinya sekarang mengerti. Ruan Changfeng adalah pejabat tinggi yang membiarkan Jinju mengamuk. Tidak heran penilaian ini tampaknya tidak benar sejak awal, karena ada cukup ruang di sini. Dirinya harus berusaha sekuat tenaga sesuai keinginan Ruan Changfeng. Melihat naga Lu Fan, Ruan Changfeng akhirnya bisa melihatnya secara langsung. Naga hitam yang dibenci oleh putri keluarga Jin. Tampilannya persis seperti di video. Tapi sekuat apapun tekanan naga itu tidak ada gunanya di depan dirinya, yang merupakan seorang Holy Shield Knight level 76. Sedangkan Lu Fan masih anak-anak. Lu Fan pun meminta Ruan Changfeng untuk memperhatikan baik-baik kejadian selanjutnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi.
dan sampai jumpa.